Mana yang lebih penting? Pendidikan atau makan bergizi? Hampir semua orang akan menjawab, pendidikan. Karena kita mengajarkan sejak kecil bahwa pendidikan adalah kunci masa depan. Tapi saya mau tanya satu hal sederhana. Bagaimana kalau anak yang kita suruh mengejar masa depan itu sedang lapar? Hari ini kita akan bahas kenapa dalam kondisi banyak anak masih kekurangan gizi, program makan bergizi gratis justru lebih mendesak untuk diprioritaskan. Kita mulai dari nomor 9. Nomor 9, pendidikan butuh energi. Belajar itu bukan aktivitas ringan. Otak adalah organ yang sangat boros energi. Saat anak duduk di kelas, menyerap informasi, memecahkan soal, itu semua membutuhkan bahan bakar. Kalau tubuh kekurangan kalori dan nutrisi, konsentrasi turun, daya tangkapnya melemah, ingatan jangka pendek terganggu. Kita sering menyalahkan anak karena rendahnya nilai. Padahal mungkin yang kurang bukan kemauan, tapi energi. Nomor 8. Makan gratis meningkatkan kehadiran. Di banyak negara, program makan di sekolah terbukti meningkatkan kehadiran siswa. Kenapa? Karena sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat terpenuhinya kebutuhan dasar. Anak yang tahu ada makanan bergizi di sekolah, punya motivasi lebih untuk datang. Ini efek langsung dan nyata jika kita ingin menyatakan partisipasi sekolah tinggi. Salah satu cara paling konkret adalah memastikan mereka tidak belajar dalam keadaan lapar. Nomor 7. Anak lapar sulit fokus. Coba ingat saat kamu sangat lapar. Apakah kamu bisa berpikir jernih? Apakah kamu bisa fokus penuh? Sekarang bayangkan anak SD harus belajar matematika atau membaca teks panjang dalam kondisi seperti itu. Lapar bukan hanya rasa tidak nyaman. Lapar mempengaruhi fungsi otak. Jadi ketika kita menuntut kinerja akademik tinggi, pastikan dulu kebutuhan biologinya terpenuhi. Nomor ke-6, gizi mempengaruhi daya tahan tubuh. Anak dengan gizi buruk lebih rentan sakit, lebih sering demam, infeksi, dan gangguan kesehatan lainnya. Akibatnya, absen lebih sering, pelajaran tertinggal, prestasi menurun. Sekolah unggul apapun tidak akan maksimal jika muridnya bolak-balik sakit karena asupan nutrisi tidak mencukupi. 5. Ketimpangan dimulai dari isi piring. Anak dari keluarga dapat datang ke sekolah setelah sarapan bergizi. Telur, susu, buah. Anak dari keluarga miskin mungkin datang tanpa sarapan sama sekali. Lalu keduanya duduk di kelas yang sama, diuji dengan standar yang sama, dan kami menyebutnya adil. Padahal garis start mereka sudah berbeda. Program makan bergizi gratis bukan sekedar bantuan sosial. Itu alat untuk menyamakan titik awal sebelum kompetisi akademik dimulai. Nomor 4. Dampak ekonomi jangka panjang. Kurangnya gizi di masa kecil berdampak pada produktivitas saat dewasa. Risiko penyakit kronis lebih tinggi, kapasitas kerja bisa lebih rendah. Artinya apa? Negara akan menanggung beban ekonomi lebih besar di masa depan. Program makan bergizi gratis bukan sekedar biaya. Itu adalah investasi jangka panjang untuk kualitas tenaga kerja dan daya saing bangsa. Nomor 3. Stunting bukan sekadar tinggi badan. Banyak orang mengira stunting hanya soal anak lebih pendek. Padahal dampaknya bisa sampai ke perkembangan otak dan fungsi kognitif. Jika kekurangan nutrisi terjadi pada masa pertumbuhan penting, efeknya bisa jangka panjang. Pendidikan tidak bisa mengulangi masa pertumbuhan emas yang telah terlewatkan. Gelar akademik tidak bisa menggantikan nutrisi yang tidak pernah diberikan. Nomor 2, tanpa gizi, potensi tidak maksimal. Kita bisa memperbaiki kurikulum, kita bisa melatih guru, kita bisa membangun sekolah modern. Namun, jika kondisi biologis anak tidak mendukung, potensi maksimalnya sulit tercapai. Pendidikan bekerja optimal hanya jika tubuh dan otak dalam kondisi siap. Nomor 1. Gizi adalah fondasi. Pendidikan adalah bangunan. Ini inti dari semuanya. Pendidikan itu penting, sangat penting. Tapi ia berdiri di atas fondasi kesehatan. Dan kesehatan dimulai dari gizi. Kalau fondasinya rapuh, bangunan setinggi apapun tidak akan kokoh. Sebelum bicara revolusi pendidikan, sebelum perdebatan kurikulum, sebelum membandingkan peringkat internasional, pastikan satu hal, tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar. Ini bukan soal meremehkan pendidikan. Justru karena pendidikan itu sangat penting, maka fondasinya harus kuat. Makan bergizi gratis, bukan pesaing pendidikan. Ia adalah syarat agar pendidikan benar-benar berhasil. Sekarang saya ingin tahu pendapat kamu. Apakah pencatatan gizi memang harus jadi prioritas sebelum reformasi pendidikan besar-besaran? Tulis di kolom komentar. Kalau kamu merasa tulisan seperti ini penting, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena masa depan bangsa mungkin tidak hanya ditentukan oleh apa yang diajarkan di kelas, tetapi oleh apa yang ada di piring makan sebelum kelas dimulai.